Datang satu jamaah tegak, "Hai Abdul Somad, salah." Janganlah. Apalagi ini banyak kamera, nanti viral. Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan, tak ada atap. Siapa yang akan mendapatkan di antaranya? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir di majlis ini, Masya Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, tapi mereka merendahkan hati. Ma tawadha'a amru'un, tidak ada orang yang merendahkan hatinya, merendahkan jiwanya, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat darjahnya, diangkat di dunia, diangkat pula di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ujian kedua berhadapan dengan umat, lulus. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api yang besar itu dalam keadaan dingin dan selamat kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada ujian yang ketiga. Apa ujian yang ketiga? Berjumpa lagi dengan umat, tapi umatnya berbeza. Kalau umat yang tadi menyembah bentuk gambar, yang kedua dia jumpai umat yang beriman kepada bintang gemintang. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul di tengah malam, hadza rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika hilang, siang tak nampak bulan, yang hilang bukan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang dia tengok matahari bazighatan, nampak, hadza akbar, ini lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan, kalau begitu dia Tuhan. Ternyata ketika malam datang, matahari hilang, yang hilang bukan Tuhan, karena yang Tuhan adalah wajibul wujud, yang tak mungkin hilang, la ilaha illallah. Maka ujian yang ketiga, dia berhadapan. Ada setengah orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak betul. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, filosof dari Yunani, dari Greek. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa makna Ibrahim melihat bintang dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok bulan dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok matahari dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Bukan Ibrahim mencari, Ibrahim ingin mengajak orang yang mempertuhankan bulan, bintang, planet, supaya berpikir bahwa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Nabi Ibrahim mencari, karena Nabi Ibrahim menerima wahyu. Tak mungkin Nabi Ibrahim salah, kalau dia salah diluruskan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW tak mungkin keliru, seandainya dikeliru langsung malaikat meluruskan. Sedangkan kita manusia, siapa yang akan meluruskan kalau Abdul Somad ini silap, salah dan keliru? Tentulah jamaah sekalian. Tapi kalau ingin meluruskan orang yang salah, janganlah di depan orang banyak, malu dia. Tiba datang satu jamaah tegak, "Hai Abdul Somad, salah." Janganlah. Apalagi ini banyak kamera, nanti viral. Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia berdua saja, saat itu engkau sedang ingin meluruskannya. Begitu pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kalau ada orang salah, ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, datanglah
rakyatnya. Hai Harun ar-Rasyid, engkau orang yang zalim, aniaya. Kata Harun ar-Rasyid, Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Sedangkan menghadapi Fir'aun pun dengan kata-kata yang lembut. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa kepada Fir'aun? Oleh sebab itu maka maksud cakap saya ini, kalau nak luruskan saya nantilah di bilik di dalam. Supaya apa? Watawasau bil haq watawasau bisab. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Kalau ada orang yang diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip, diambil, dinukil oleh Imam An-Nawawi, syaitan akhras. Syaitan, maaf, bisu. Sudah syaitan bisu lagi. Jadi harus mesti kita sampaikan, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan turunkan hukuman, turunkan azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita teruskan ujian yang ketiga. Berhadapan dengan ayah, sukses. Berhadapan dengan kaum penyembah berhala, selamat. Berhadapan dengan kaum penyembah bintang gemintang, Nabi Ibrahim pun menang karena dia dapat membuktikan matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, dan bulan-bulan bukan Tuhan. Kita teruskan ujian yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Kita cuma berdua saja. Yang tazkirah, yang mendengar tazkirah. Kalau yang membagi tazkirah lupa, yang mendengar ingat. Kalau yang mendengar lupa, kita sama-sama hilang. Yang keempat, berhadapan dengan orang yang akan mengambil istri Ibrahim alaihissalam. Pindah Nabi Ibrahim 1800 sebelum Masehi. Sekarang kita hidup 2019 Masehi. Menurut perkiraan lebih kurang Ibrahim itu hidup pindah dari Babel, Babilonia, Irak ke Palestina. Dari Irak ke Palestina 1800 tahun. Jadi kalau hidup Nabi Ibrahim sekarang umurnya 3819, lebih kurang. Begitulah, lebih kurang. Maka seketika dia pindah dari Babilonia, menyeberang di suatu kawasan daerah wilayah. Di situ ada orang yang melihat siapa membawa istri yang cantik, maka akan diambil oleh petugas. Dia tengok, kalau dia tengok cantik, dia ambil. Kalau dia tengok tak cantik, boleh lewat lagi. Makanya nanti kalau ada jamaah, ada kawan berbisik, awak kenapa istri tak cantik? Saya sama dengan zaman Nabi Ibrahim dulu. Sampai di sempadan, mereka bertanya, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, ini saudara saya. Karena saudara boleh lalu. Siapa nih? Ukhti, ini saudara saya. Ini saudari saya. Ini bukan, dia tak ada sebut istri, dia sebut ukhti. Lalu lulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus menghadapi musuh penjaga sempadan. Selepas lalu dari sempadan, baru istrinya bertanya. Tadi manakala penjaga sempadan bertanya, kenapa awak jawab saya ukhti? Saya ini istri apa saudara? Nabi Ibrahim berkata, ukhti fil iman, engkau adalah saudaraku dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah,
orang beriman itu bersaudara. Ada ayah Islam, lahir anak Islam, na'udzubillah, 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 tiba anak murtad, maka putus harta warisan, tak dapat, doa tak sampai. Karena doa syarat baru sampai sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi doa tuan puan, doa saudaraku dari Brunei Darussalam, kalau sampai Abdul Somad meninggal dunia di Pulau Sumatera Riau, semuanya salat ghaib, semuanya berdoa, Allahumma ighfir li Abdul Somad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa dari Brunei Darussalam sampai ke Pekanbaru tanpa transit di Kuala Lumpur. Begitulah hebatnya. Maka kata Ibrahim kepada istrinya, ukhti, engkau saudaraku fil iman, saudara seiman. Tapi aku istrimu. Kalau aku jawab engkau istriku, penjaga sempadan akan mengambil. Tapi manakala aku jawab engkau saudariku, maka engkau pun lalu dan kita pun selamat. Ini namanya hilah. Hilah. Jadi dalam masalah menghadapi orang zalim, kita jangan terlampau jujur. Oh, ini tazkirah Ustaz Somad berbahaya. Dia mengajarkan orang curang. Imam Syafi'i berhadapan dengan pemimpin penganut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka mereka datang kepada ulama-ulama dites. Ulama, Quran kalamullah atau makhluk? Siapa yang mengatakan Quran kalamullah, tangkap. Mereka datang menjumpai Imam Hambali, Ahmad bin Hambal di Baghdad. Hambali, ya, Quran itu makhluk apa kalamullah? Kata Imam Hambali, Quran kalamullah, bukan makhluk. Tangkap. Imam Hambali masuk penjara. Datang mereka kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Quran, Injil, Zabur, Taurat. Quran, Injil, Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. As-siyasah khid'ah, tipu muslihat. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, Ibrahim alaihissalam tidak pembohong, Ibrahim alaihissalam tidak kadzib, tapi dia sedang menggunakan akal. Kau pakai akal, aku pakai akal. Berhadapan dengan orang menyembah, dia katakan, kalau memang dia mampu menyelamatkan dirinya, kenapa saat yang besar ini menghancurkan dia tak selamat? Pakai akal. Kalau memang dia Tuhan, kenapa saat malam matahari hilang? Kenapa pada saat siang bulan hilang? Pakai akal. Berjumpa dengan orang di sempadan, dia juga pakai akal. Ini istrimu, ini saudariku. Istri bertanya, kenapa kau katakan aku saudarimu? Karena kalau ku katakan istriku, engkau akan ditangkap. Kalau ku katakan saudariku, kita berdua selamat dan kita tidak berdusta. Tapi yang ini jangan dipakai. Jadi tidak semua ceramah itu boleh diamalkan. Nanti ya foto, ada bertanya di FB, Instagram, itu siapa? Saudari saya. Saya tak mau dipermasalahkan, dicabut tauliah saya gara-gara ini. Ujian ayah lulus, ujian menghadapi umat pertama lulus, ujian menghadapi umat yang kedua sukses, ujian menghadapi penjaga sempadan. Ujian yang kelima, berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak. Tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak.